betapa agungnya kisah yang sangat bisa membuat kita menangis, yang sangat bisa melihat banyak pelajaran sampai diagungkan. Sebagaimana hal ini hal yang sangat luar biasa, pelajaran yang sesungguhnya kita bisa dapatkan dari sisi keimanan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Lihatlah, sesungguhnya Allah itu apa? Menginginkan bahwa puncak tertinggi cintanya Nabi Ibrahim itu yang di hatinya itu sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan anak yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim, itu adalah Nabi Ismail. Anak yang ditunggu, anak yang menjadi permata baginya. Nah, di situ Allah menguji dengan apa? Wahai Nabi Ibrahim, sembelihlah anak yang kau sangat cintai. Di sini ada pelajaran penting dari sisi keimanan tadi apa? Bahwasanya Allah itu tidak mau diduakan. Dan Nabi Ibrahim itu telah lulus dari ujiannya yang dimana seakan-akan dikatakan, ya Allah, apa yang kau uji, tidak ada masalah selama engkau tidak meninggalkan. Ya Allah, apapun yang kau lebih cintai, lebih ridhoi dari, walaupun aku rela menyembelih anak yang sangat Anda cintai, maka aku lebih memilih cinta kepadamu dibandingkan cinta kepada anak. Dan disinilah lulusnya Nabi Ibrahim. Disinilah keagungannya, derajat Nabi Ibrahim sampai dikatakan beliau adalah Khalilullah, yaitu adalah derajat tertinggi di sisi Allah itu hanya dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Maka ini bukan hal yang sepele. Bayangkan jamaah, sesuatu yang sangat dicintai Nabi Ibrahim, namun Nabi Ibrahim disuruh justru menyembelihnya. Ini bukan hal yang sederhana, sangat berat ujian ini. Tapi lihatlah ketulusannya Nabi Ibrahim, keikhlasannya, menerima apa yang Allah takdirkan baginya, sehingga di situ inilah pembuktian cinta ya Allah untuk seakan-akan Nabi Ibrahim itu juga rela bahwasanya kalau ini memang pembuktian cinta, bahwasanya cinta lebih tinggi darimu, maka aku akan rela untuk menyembelih anak. Ini yang menjadi perkara yang besar jemaah sekalian. Di satu sisi kita juga akan melihat pelajaran dari akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana apa? Bayangkan jemaah, yang selama ini kita mungkin punya hubungan dengan anak atau dengan orang wanita, kebanyakan kita di lapangannya itu banyak menuntut anak, banyak menginginkan anak yang lebih soleh, lebih solehah, dituntut banyak sekali, atau dituntut jadi ustaz atau jadi dokter dan lain sebagainya. Tapi lihat Nabi Ibrahim sangat memberikan contoh teladan yang luar biasa menjadi sosok Tuhan. Lihatlah Nabi Ibrahim itu ketika tadi berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni adhab. Nabi Ibrahim bercerita kepada Nabi Ismail anaknya, hai anak, sesungguhnya aku melihat dalam ini bahwa aku menyembelih. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Fadlu madatahu. Maka fikirkanlah apa pendapat. Lihatlah pelajaran dari sini jamaah sekalian. Nabi Ibrahim tidak langsung tiba-tiba anaknya disembelih. Enggak ya. Tapi lihat, beliau sangat lembut sama anak-anaknya, ditawarkan, wahai anak, apa pendapat? Inilah kebanyakan yang kurang di kalangan kita.
Kita banyak menuntut anak, sedangkan kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya isi yang diinginkan oleh anak itu. Kita sendiri kebanyakan banyak menuntut, tapi tidak tahu anak itu terkadang memiliki sesuatu hal yang sebenarnya dia inginkan, yang sebenarnya dia lebih tahu kondisi tentang dirinya. Dan kita pun dalam mendidik tidak perlu dengan hikmah, melainkan hanya paksaan. Sehingga seakan-akan mendidik itu bukan kebahagiaan. Seakan-akan mendidik itu adalah keterpaksaan kepada anak. Nah, ini yang menjadi teladan bagi kita ke depannya, jemaah sekalian, agar ketika kita menginginkan anak soleh, anak soleha, yang paling harus dilakukan pertama apa? Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada anak yang dia bisa taat pada orang tua kecuali apa? Orang tua itu harus taat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya apa? Ketika Nabi Ibrahim itu soleh, ayahnya mendapatkan anak yang juga soleh. Bahkan anaknya pun menjawab dengan penuh rasa kasih sayang dan menerima dengan perkataan qala ya abadi af'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan jemaah sekalian, anak ini disembelih, berarti bisa dibayangkan betapa anak ini sangat-sangat tinggi juga keimanannya sesuai dengan abahnya, bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Karena bukan hal yang biasa disembelih. Nah, ini kan perkara yang besar. Sampai akhirnya apa? Ibadah ini menjadi ibadah yang agung. Perkara yang agung yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, yaitu adalah ibadah apa? Kurban. Oleh karenanya, kalau kita sudah mengetahui tadi ya, yang saya sampaikan latar belakangnya dari awal tadi, yang dimana 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah. Yang dari awal tadi 10 Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling agung. Amalannya tidak bisa mengalahkan bahkan jihad fisabilillah. Maka di sini jemaah sekalian, kemudian kita memasuki latar belakang kenapa kok ibadah ini menjadi ibadah yang agung, sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim tadi yang saya sampaikan. Nah, ketika kita memberikan rasa kemarin itu dengan keilmuan yang saya sampaikan ini tadi, maka seharusnya apa? Kemarin itu kita benar-benar akan mengenali ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tumbuhnya rasa itu jemaah, sehingga akan ada momen ibadah besar kita yang akan semakin bahagia untuk mengamalkannya. Maka ketika kita sudah mengenali tadi latar belakangnya, betapa agungnya ibadah ini, betapa ibadah ini sangat-sangat mengalahkan jihad fisabilillah yang tidak mati dan tidak memberikan hartanya jalan Allah ya. Kecuali kan itu dia bisa nanti ya. Maka ketika kemarin itu kalau kita bisa mengenali ibadah yang agung, setiap aktivitas kemarin untuk berubah itu seharusnya yang ada di hati apa rasanya? Sangat-sangat bahagia. Sudah bukan lagi kelasnya karena lelah atau capek ya enggak. Tapi sangat-sangat bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Kita ditetapkan oleh Allah menjadi ikut andil untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung di hari itu, yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti seharusnya yang dihadirkan ketika itu apa? Dia akan semangat. Bahkan semua kalau bisa saya akan lakukan sampai totalitas, dari menyiapkannya, dari proses penyembelihannya, penjajahannya, sampai membagikannya. Itu seharusnya
menjadi hal yang sangat usaha sangat membahagiakan. Nah, gitu. Nah, cuma kebanyakan kita tidak tahu ilmunya ini. Kebanyakan kita ketika beramal itu hanya sebatas syariatnya aja, tidak menemukan rasa, sehingga yang hadir ya tadi ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya mengeluh. Padahal ibadah kurban ini dilakukan seluruh dunia. Aku gimana? Ketika itu dilakukan seluruh dunia ibadah kurban, dan semua tempat menyembelih, semua tempat bertakbir, semua tempat mengagungkan Allah. Dan kita termasuk bagian dari situ. Maka kemarin itu seharusnya apa? Kita semangat untuk benar-benar bisa berkontribusi. Inilah yang Allah inginkan. Inilah hal yang bisa apa? Menjadi Allah ridho pada kita. Dengan kita berbagi daging, berbagi hewan kurban, itu hal yang sangat luar biasa. Dan kalau nyambung dengan yang di Malang, kajian yang di Malang, yang mungkin mengikuti kajiannya Madakwah, bahkan semua penyakit itu bisa sembuh, semua permasalahan itu bisa terselesaikan kalau kita memahami betapa agungnya bulan Dzulhijjah di awal 10 Dzulhijjah nanti, dan puncaknya adalah di 10 tanggal 10 yang di situ ada ibadah yang paling agung adalah ibadah pagi. Maka ini tadi ya jemaah sekalian, ketika kemarin yang sudah berikut andil itu banyak bersyukur, karena itu adalah saat yang terbaik benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang mulai menyiapkan acaranya penyembelihan, kemudian momen penyembelihan, pencacahan, sampai dibagi-bagikan ke warga, hingga sesi bersih-bersihnya. Nah, ini seharusnya juga harus ada, Pak Din, nggak tahu ya, dari panitia ada sesi masabah, ada sesi perenungan dengan acara kemarin, agar apa? Kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Jadi apa yang terjadi kepanitiaan yang kurban kemarin itu seharusnya tetap mengadakan rapat lagi muhasabah, kemudian dikenali apa kekurangan-kekurangannya, terus nanti apa masukan-masukannya, dan saling terus terang aja, enak gitu bahasanya, sehingga nanti akan menemukan titik terangnya yang terbaik